ya. Jadi pada debat yang kedua nanti itu akan dilaksanakan kampanye debat cawapres, calon wakil presiden, diselenggarakan pada tanggal 22 Desember 2023 dan debat akan dimulai on air jam 19 waktu Indonesia Barat. Tempat penyelenggaraan direncanakan di Jakarta Convention Center atau JCC di Jakarta, dan sebagaimana yang sudah kita ikuti bersama pada debat yang pertama, debat capres, nanti format debatnya persis seperti itu. Jadi ada 6 segmen. Segmen pertama adalah penyampaian visi misi program kerja oleh masing-masing calon wakil presiden. Kemudian segmen kedua dan segmen ketiga nanti akan diajukan sejumlah pertanyaan yang disusun oleh tim panelis dan yang akan menyampaikan atau mengajukan pertanyaan yaitu moderator. Kemudian di segmen yang keempat dan kelima itu nanti masing-masing calon wakil presiden diberi kesempatan untuk mengajukan pertanyaan kepada masing-masing calon wakil presiden yang lain, dan juga masing-masing calon wakil presiden diberi kesempatan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh masing-masing calon wakil presiden, persis seperti waktu kita melaksanakan debat calon presiden yang pertama. Kemudian yang segmen terakhir, segmen ke-6 nanti closing statement atau pernyataan terakhir sebagai kesimpulan dari masing-masing calon wakil presiden tentang topik yang dijadikan bahan untuk debat calon wakil presiden. Untuk debat yang kedua, temanya itu meliputi ekonomi, baik itu ekonomi kerakyatan maupun ekonomi digital. Kemudian yang kedua adalah keuangan, pajak, dan tata kelola APBN, APBD. Kemudian yang ketiga soal investasi. Kemudian yang keempat adalah perdagangan. Yang kelima adalah infrastruktur. Kemudian yang keenam adalah perkotaan. Adapun nama-nama panelis yang sudah disiapkan oleh KPU ada 11 orang. Nanti secara detail nama-namanya supaya penulisannya tepat akan disampaikan oleh tim Humas KPU. Yang pertama adalah Alam Syah Saraghe, anggota Ombudsman Republik Indonesia periode 2016-2020. Kemudian yang kedua Aditya Wardono, SMSI, MSc PhD, ekonom dan pengajar Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jember, Jawa Timur. Kemudian yang ketiga Dr. Agustinus Parsiantoko, ekonom dan rektor Universitas Katolik Atma Jaya periode 2015-2023. Kemudian yang keempat Profesor Dr. Fauzan Ali Rashid, MSI, Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri UIN Sunan Gunung Jati, Bandung. Kemudian yang kelima adalah Hendri Saparini, PhD, pendiri dan ekonom KOR Indonesia. Kemudian yang keenam adalah Profesor Dr. Andes Hieronymus Roa, MSI, Wakil Rektor Bidang Akademik dan Inovasi Institut Pemerintahan Dalam Negeri IPDN. Kemudian yang ketujuh Poppy Ismalina, MEC Dev, PhD, Associate Professor pada Departemen Ekonomi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta. Kemudian yang kedelapan adalah Dr. Agustina Eka Putri, SMSC, Rektor Universitas Bengkulu periode 2021-2025. Kemudian yang ke-9 adalah Profesor Dr. Suharnomo, SMSI, Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Diponegoro, Semarang. Kemudian yang ke-10 adalah Dr. Tauhid Ahmad, Direktur Eksekutif Indef dan dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pembangunan Nasional atau UPN Veteran Jakarta. Kemudian yang ke-11 adalah Yusri Rizal Damuri, PhD, Executive Director Center for Strategic and International Studies atau CSIS Jakarta. Kemudian dari tim televisi penyelenggara debat yang kemudian sudah kita sepakati bersama, moderator yang akan memimpin atau memoderasi debat calon wakil presiden besok tanggal 22 Desember adalah yang pertama Alvito Dinova dari Transcorp. Kemudian yang kedua adalah Liviana Cerlisa dari Kompas TV. Jadi itu yang dapat kami sampaikan untuk hasil pertemuan ini. Dan ini semua kan sudah dirangkum berdasarkan hasil evaluasi
Ya, debat yang pertama rapat pada tanggal 14 Desember 2023 yang lalu. Di antara kesepakatannya misalkan antar tim pasangan calon yang hadir dalam undangan debat itu juga punya komitmen yang sama untuk menjaga ketertiban dan kelancaran debat, dan untuk memudahkan koordinasi nanti masing-masing tim pasangan calon menunjuk LO yang akan katakanlah mengatur tamu undangan masing-masing tim pasangan calon itu memudahkan koordinasi. Demikian juga hal yang jadi catatan kemarin atau evaluasi sudah kita sepakati bersama, diantaranya semua tim pasangan calon mengajukan usulan bahwa di dalam debat nanti kedua dan seterusnya masa dimulai dari sampai kelima itu disiapkan podium sederhana begitu untuk sebagai sarana untuk tampil dari masing-masing calon presiden maupun calon wakil presiden dalam debat-debat seterusnya, kedua, ketiga, keempat, dan kelima. Saya kira itu, dan kemudian durasi waktu debat juga masih sama persis 150 menit, dan dengan durasi khusus untuk debatnya 120 menit dengan 6 segmen seperti yang kami sampaikan tadi. Jadi durasinya sama persis, seperti misalkan ketika diajukan pertanyaan oleh panelis, maka calon wakil presiden yang akan menjawab diberikan kesempatan untuk menjawab sekitar 2 menit. Ya, pertanyaan dari moderator mengajukan pertanyaan, nanti masing-masing calon presiden diberikan kesempatan untuk menjawab itu namanya 2 menit. Dan kemudian masing-masing calon wakil presiden yang tidak diajukan pertanyaan akan mengajukan pertanyaan kepada masing-masing calon wakil presiden sebagai bentuk pendalaman masing-masing 1 menit. Dan kemudian calon presiden yang diajukan pertanyaan itu kesempatannya adalah menjawab respon atau pertanyaan dari masing-masing calon wakil presiden, kesempatannya 2 menit. Jadi persis seperti pada waktu debat yang pertama, dan itu akan dilakukan seterusnya sampai dengan debat terakhir di bagian kelima. Jadi kemarin di dalam rapat evaluasi sudah kita sampaikan hal-hal yang dianggap tidak sesuai dengan ketentuan yang disepakati awal ya. Misalkan ada calon wakil presiden yang memberikan tanda atau kode atau gerakan yang katakanlah menyemangati pendukungnya, itu sebenarnya tidak perlu, dan kita sampaikan di dalam rapat evaluasi. Kita sampaikan teguran pada rapat evaluasi kemarin, dan masing-masing tim pasangan calon menyepakati hal-hal yang sudah disepakati sejak awal itu, supaya kemudian ada peneguhan komitmen supaya tertib sesuai dengan kesepakatan antara pasangan calon. Dari segi durasi waktu itu sudah sesuai dengan yang dibicarakan awal ya. Walaupun mungkin ada yang membuat catatan kesannya debatnya kurang mendalam, waktunya sangat singkat, tapi dengan begitu semua punya kesempatan untuk menjawab atau merespon pertanyaan baik itu yang diajukan oleh panelis maupun yang diajukan oleh masing capres atau cawapresnya ya. Sehingga dengan itu kesempatannya itu lebih banyak untuk masing-masing capres cawapres, walaupun katakanlah kurang mendalam, karena kan cakupan tema yang dibahas juga relatif banyak ya, ada 6 subjek dari materi setiap kali penampilan. Jadi kalau dari segi undangan yang kita sampaikan kepada semua pasangan calon jumlahnya sama. Penempatannya juga diatur sedemikian rupa supaya masing-masing punya akses yang setara. Dan itu sudah jadi bahan evaluasi kemarin pada waktu rapat tanggal 14 Desember 2023.